Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vidya Spey, di Jurnal Jalan Spey. Pada video kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman dan pengetahuan saya dalam membangun desa bersama masyarakat. Walaupun hanya sedikit, pengetahuan dan pengalaman saya masih sedikit sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang juga memiliki ketertarikan terhadap desa gitu ya. Pada kesempatan kali ini kemungkinan hanya sebatas inspiring story atau introduction gitu. Nanti pada video-video berikutnya akan video coba dan fokuskan pada bagaimana membuat remote workshop, bagaimana menggelar workshop bersama masyarakat, bagaimana menyusun master plan desa. Tapi di episode pertama ini, video mungkin hanya sedikit berbagi tentang sedikit pengalaman dan pengetahuan video dalam membangun desa bersama masyarakat. Oke, video ini dibuat berdasarkan permintaan dari beberapa teman dosen, akademisi, mahasiswa, kemudian juga permintaan dari beberapa praktisi, pendamping desa, dan seterusnya. Oke, ada istilah katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sebelum memulai video ini, sebelum video berbagi apa saja sih yang dibutuhkan dalam hal membangun desa bersama masyarakat, video akan memulai dari perkenalan gitu. Perkenalkan nama saya Vidya Spey, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya kelahiran Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian saya memutuskan melanjutkan studi S1 saya di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan arsitektur dan perencanaan kota. Setelah lulus dari UGM, saya memutuskan hijrah ke Jakarta, kemudian bekerja 2 tahun di sana, sempat mengerjakan beberapa proyek apartemen dan hotel gitu ya. Alhamdulillah waktu itu mengerjakan tower Rusunawa Milatumetan dan itu terbangun, yang merupakan proyek 1000 tower yang dikonsepkan oleh Yusuf Kala waktu itu sebagai Vice President atau Wakil Presiden. Kemudian juga mengerjakan beberapa hotel di luar Jawa seperti di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kemudian beberapa proyek hotel bukan di kota-kota besar, tapi di kota-kota besar di luar Jawa gitu. Ya, itu yang penting sekali gitu ya, karena memang yang terjadi adalah kalau di kota-kota besar Indonesia adalah ada housing shortage, kekurangan perumahan di pusat kota. Sedangkan kalau di beberapa pulau lainnya itu yang terjadi adalah tourism accommodation shortage. Jadi apa ya? Jadi kekurangan akomodasi untuk turis gitu. Jadi kayak hotel-hotelnya masih kurang sekali gitu dari jumlah dan juga kualitas gitu. Jadi dulu fokusnya kalau di Jakarta saya lebih banyak mengerjakan apartemen, tapi di luar Jawa saya mengerjakan beberapa hotel. Setelah bekerja 2 tahun kurang lebih di Jakarta gitu ya, kemudian saya memutuskan hijrah ke Singapura, menimba ilmu dari sebuah konsultan arsitek di sana, dan alhamdulillah di sana saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk membangun beberapa tower, kemudian juga mengerjakan beberapa kota gitu ya. Jadi master plan kota gitu. Kemudian apa ya? Dan cukup ini ya, jadi mengembangkan beberapa kota itu di beberapa negara juga, jadi di India, Dubai, Cina, Istanbul, Qatar, dan seterusnya, dan masih banyak negara lainnya. Nah, kok bisa gitu ya ngerjain kota terus sekarang malah membangun desa bersama masyarakat. Nah, setelah 3,5 tahun kurang lebih gitu bekerja di Singapura gitu ya, saya akhirnya memutuskan untuk menimba ilmu lagi, karena ada pertanyaan besar dalam diri saya, gimana sih sebenarnya membangun perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah gitu ya, sehingga yang dibangun jangan hanya properti untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian saya memutuskan mengambil further studi lanjutan ke Master of Human Settlement, yaitu permukiman dan perumahan di KU Leuven, Belgium, Eropa. Setelah setahun saya memutuskan pulang ke Indonesia gitu. Nah, ini turning point saya, kenapa akhirnya saya memutuskan dari yang sudah punya pengalaman kurang lebih 10 tahun dalam merancang dan mengembangkan kota, kok tiba-tiba pindah gitu ya, berbalik arah. Sekarang kenapa pengen membangun masyarakat, ya membangun desa bersama masyarakat gitu ya. Kenapa nggak ngelanjutin ngerjain kota aja? Kenapa capek-capek harus
membangun satu diskurs baru, membangun satu pemahaman baru, pengalaman baru gitu ya. Nah, waktu itu pengalaman saya adalah waktu itu saya diundang teman saya diminta untuk nengok dia. Jadi waktu saya tinggal di Leuven, Belgium, teman saya yang tinggal di Norway itu mengundang saya ke sana untuk nengokin dia gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan oke, saya ke sana walaupun itu lokasinya sangat jauh sekali gitu ya. Istilahnya saya tinggal di Eropa yang bagian tengah gitu, atau cenderung ke bawah gitu ya, mendekati Afrika. Kemudian saya harus mengunjungi teman saya yang ada di North gitu, di Trondheim, satu station setelah Trondheim kalau nggak salah, Stavanger. Saya nggak tahu gimana pronounce-nya. Kemudian saya berhenti di stasiun itu, dijemput oleh suami teman saya waktu itu ya. Kemudian itu juga perjalanannya cukup jauh gitu. Dan yang menariknya gitu, yang membuat saya tertarik terhadap Skandinavia, khususnya Norwegia ini atau Norway gitu ya, adalah kalau saya melihat Eropa tuh memiliki banyak kota-kota besar gitu ya. Sedangkan di Norway ini kalau saya lihat gitu, kota besarnya adalah Oslo. Oslo pun tidak sebesar Jakarta gitu loh. Kayaknya pertumbuhannya dan perkembangannya tuh benar-benar diatur dan sangat sustain gitu. Jadi antara nature dan man-made environment atau lingkungan terbangunnya itu balance atau seimbang gitu ya. Jadi perkotaan terbangunnya dan alamnya itu terjaga dengan baik. Nah, itu saya akhirnya ke Oslo gitu, naik pesawat dari Belgia ke Oslo. Turun di Oslo, saya memutuskan menggunakan train gitu ke Trondheim, menggunakan kereta, dan saya menghabiskan kurang lebih 8 jam ya, atau kalau nggak salah kurang lebih 8 jam gitu dari Oslo ke Trondheim. Saya mengunjungi beberapa kota-kota kecil gitu dalam perjalanan saya ke sana gitu, bahkan mampir sebentar untuk duduk di kafe, minum kopi, dan juga ada cake-cake yang khas di sana gitu ya. Kemudian di perjalanan ke Trondheim akhirnya sampai ke Stavanger. Nanti akan saya koreksi di sini kalau saya salah. Nah, akhirnya saya dijemput, kemudian kita menggunakan mobil gitu menuju ke rumah teman saya gitu. Nah, akhirnya saya tinggal sampai di sana. Kemudian saya menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari kalau nggak salah, stay di sana, tinggal bersama mereka 3-5 hari, saya lupa gitu ya. Nah, kemudian di sana saya mendapati banyak hal menarik, seperti saya melihat rumah teman saya itu terbuat dari kayu gitu. Itu sesuatu yang dulu banyak ditemui di desa-desa di Indonesia juga. Kemudian jarak antara rumah satu dan lainnya itu sangat berjauhan. Bahkan saat perjalanan saya dari stasiun menuju ke tempat teman saya gitu ya, itu bisa dikatakan saya bertemu saya nggak tahu, rusa atau kijang gitu, tapi lebih besar gitu bodinya di perjalanan itu. Dan memang mengendarakan mobil juga harus berhati-hati, karena memang betul-betul orang tuh tinggal bersama creator lain gitu ya, binatang, dan alamnya begitu indah sekali. Saya melihat beberapa fjord, beberapa danau, dan seterusnya, betul-betul seperti pemandangan sebuah desa yang biasanya saya lihat di desktop komputer. Dan sebenarnya dulu pemandangan desa seperti itu juga banyak ditemukan di desa-desa di Indonesia gitu ya. Kemudian jarak rumah satu dan lainnya berjauhan. Jadi rumah teman saya dengan rumah ibunya itu sebenarnya tidak terlalu jauh, bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Tapi antara rumah satu dan rumah lain itu tidak berhimpit gitu. Intinya rumah, kemudian alam, rumah, alam, dan seterusnya. Tapi segala sesuatu bisa dijangkau dengan baik. Dan yang menarik adalah kualitas jalan dari Oslo saya melihat kualitas jalan dari Oslo menuju Trondheim itu sangat bagus sekali. Dan kualitas kereta apinya pun sangat bagus sekali. Berarti bagaimana kota itu terhubung dengan beberapa kota-kota kecil lainnya, kemudian terhubung dengan beberapa desa, itu sangat diatur gitu. Dan ketika saya sudah berada di desanya, tidak semuanya dibangun jalan seperti di perkotaan. Jadi ada beberapa jalan setapak gitu yang dibiarkan itu sangat natural atau sangat alami gitu. Hanya di jalan-jalan utama saja gitu. Jadi kalau orang mau pindah kota ya memutuskan bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan mobil. Tapi ketika mereka ada di desa ya mereka lebih menggunakan jalan kaki gitu ya. Dan sangat sehat sekali, alamnya sangat bersih sekali. Kemudian saya di sana diajak melihat gitu ya,
kehidupan sehari-hari dari suami sahabat saya ini gitu. Jadi beliau itu anak muda, bahkan lebih muda 5 tahun dari saya kalau nggak salah, 5 tahun atau 3 tahun gitu. Dan dia bekerja sebagai nelayan gitu ya, nelayan atau bukan nelayan mungkin ya, saya nggak tahu nyebutnya apa, tapi dia bekerja di apa istilahnya, penangkaran ikan salmon. Nah itu menariknya adalah saya diajak melihat gitu ya di 2 tempat. Jadi dia itu di desa itu jumlah penduduknya tidak terlalu banyak seperti tipikal desa-desa di Norwegia, yang satu desa itu mungkin hanya dihuni 10-25 orang gitu ya, dan nggak banyak gitu. Saya ngeliat di situ kurang lebih ada 3, 5 atau sampai 10 pemuda gitu ya, itu yang fokus bekerja di air gitu ya, dalam artian apa itu kayak model penangkaran salmonnya. Bahkan saya diberitahu bahwa kalau kita, ada 3 jenis ikan yang itu kalau kita mau mengambil dengan pancing itu ada apa ukuran panjang kail, apa namanya, senar sampai ke kail gitu ya, pada ketinggian kedalaman berapa salmon itu ditangkap, greyfish ditangkap, dan satu ikan lagi ditangkap. Nah waktu itu kita bukan mengambil salmon gitu karena bukan waktunya untuk mengambil salmon, tapi waktu itu mengambil greyfish kalau nggak salah, atau satu ikan yang lainnya saya lupa namanya. Nah waktu itu saya melihat kondisi airnya, kemudian saya diajak ke satu permukiman Viking yang rusak tapi hanya tertinggal beberapa rumah saja gitu, menarik sekali. Nah di pengalaman itu saya melihat, kemudian saya diajak juga ke pabrik ikan salmonnya, gimana salmon itu dicek kesehatannya sebelum dikirim atau diekspor ke beberapa negara lainnya gitu. Ini menurut saya pengalaman yang luar biasa sekali. Jadi saya melihat apa namanya, gimana salmon itu penangkarannya, kemudian saya diajak menggunakan naik kapal, kemudian saya juga diajak ke pabriknya. Saya melihat di pabriknya itu memang juga tidak pabrik besar mengelola global consumption gitu ya, maksudnya konsumsi dunia khususnya salmon itu tidak dilakukan oleh banyak orang. Kurang lebih hanya ada 10 bapak-bapak atau 20, saya kurang hafal ya, saya nggak terlalu mencatat waktu itu, 10-20. Jadi orang tuh load tanggung jawabnya begitu besar gitu, satu orang tuh sangat besar sekali gitu. Dan akhirnya di pabrik itu lebih banyak menggunakan robot karena memang jumlah manusianya nggak banyak di Norway itu. Jadi alamnya begitu besar, jumlah manusianya sangat minim gitu ya, populasinya bisa dikatakan minim. Nah di situ seperti kayak salmon itu harus dicek kesehatannya, harus disuntik gitu dan seterusnya. Di situ dokter salmon yang menyuntik itu adalah beberapa mesin gitu yang langsung bisa menyuntik salmon berapa kilogram atau kuintal atau ton per kurun waktu tertentu gitu. Jadi sangat cepat sekali gitu salmon itu di treatment. Kemudian mereka sangat memperhatikan pola hidup salmon, kapan mereka harus di sungai, kapan mereka harus di laut gitu. Bahkan pabriknya pun didesain mengikuti alur dari salmon itu hidup gitu. Jadi salmon itu kan ada fase dia di sungai dan di laut kalau nggak salah ya, itu berdasarkan penjelasan. Nah pabrik itu didesain seperti life journey-nya si salmon gitu. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan bapak mertua dari teman saya itu bercerita dengan sangat sabarnya gitu, yang saya rasa saya berhutang budi sangat besar sekali hidup saya ke mereka, karena itulah turning point dalam hidup saya. Saya melihat bahwa kehidupan masyarakat desa gitu di Norwegia bisa segitu powerful dan produktifnya. Mereka hidup di ujung bisa dikatakan kontinen gitu, sangat ujung, karena Trondheim itu di atas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat aurora yang warnanya hijau biru itu juga harus ke Trondheim atas lagi gitu ya. Nah di situ sangat menarik gitu, bahwa saya juga tanya biasanya seperti apa pola hidupnya. Jadi mereka tuh bisa bekerja 7 bulan sampai 8 bulan gitu, kemudian menghabiskan 5-4 bulan keliling dunia. Jadi kerja keras gitu, kemudian mereka menikmati keliling dunia gitu. Jadi pekerjaannya luar biasa keren kalau menurut saya gitu ya. Hidup di ujung
atau di satu desa, tapi mereka memiliki kualitas kehidupan yang luar biasa. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari sama seperti masyarakat desa, mereka mengkolek buah yang mereka tanam sendiri. Waktu itu saya juga diajak memetik banyak plum. Plum tuh buah kesukaan ibu saya, tapi di sana saya tinggal langsung metik, nggak usah beli. Kemudian ibu-ibu di rumah atau nenek-nenek di rumah tuh biasanya mereka juga membuat cake sendiri, memasak sendiri, seperti kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Kemudian ketika mereka membangun rumah pun masih sama seperti desa di Indonesia zaman dulu, gotong royong. Bahkan waktu itu saya melihat ada sepasang suami istri yang katanya baru menikah dan mereka baru membangun rumah. Rumahnya terbuat dari kayu sehingga bisa dikerjakan secara man-made gitu, buatan manusia, dan itu hanya berdua suami istri dan mungkin dibantu satu tenaga kerja atau tukang gitu ya, karena memang tingginya harga tukang di sana menurut pendapat teman saya gitu, sahabat saya. Nah, akhirnya yang menarik itu adalah turning point dalam hidup saya. Kalau desa-desa di luar negeri itu bisa segitu powerfulnya, kenapa kalau kita ngelihat kehidupan masyarakat di Indonesia tuh sangat jauh gitu ya. Walaupun beberapa desa sudah menunjukkan satu kesuksesan, mereka mampu mengentaskan kemiskinan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat gitu ya, meraih atau membangun kesehatan dan kemakmuran masyarakat. Nah, yang menarik lagi di sana tuh beberapa nelayan, petani, peternak itu punya yah itu seperti kapal private boat gitu, kalau mereka mau mancing atau sekedar pergi ke menikmati landscape air di sana. Kemudian mereka punya fjord, punya bukit-bukit dan menarik itu. Saya ngelihat kehidupan begitu sehatnya, lingkungannya terjaga dengan baik, bebas dari CO2 gitu ya. Kemudian mereka punya alam yang begitu indahnya untuk just do exercise atau melakukan olahraga setiap hari gitu, dan itu sangat menarik sekali. Kehidupannya sangat, itu yang saya bayangkan desa-desa Indonesia ke depannya tuh harus seperti itu gitu. Jadi walaupun tinggal di sudut bumi tapi punya kualitas yang memiliki peran untuk konsumsi dunia. Itu kan mereka benar-benar memproduksi salmon yang itu nanti diekspor ke banyak negara lainnya gitu. Itu bukan desa wisata karena di situ susah sekali untuk menemukan homestay dan hotel, dan saat itu saya beruntung sekali teman saya mau mengakomodasi atau memfasilitasi saya gitu ya, dari mobil menuju ke sana itu saya dijemput, kalau enggak saya nggak bayangin gitu, karena memang tidak ada transportasi pribadi gitu, atau tidak ada public transport untuk menuju ke tempat tinggal sahabat saya itu. Kemudian di sana saya tinggal di rumahnya, bahkan di Oslo pun saya kesulitan gitu ya untuk mendapatkan hotel, tidak sebanyak seperti di Jogja atau Jakarta gitu ya. Kemudian ketika saya memutuskan mengunjungi satu desa lain, itu pun juga susah sekali untuk mendapatkan hotel. Biasanya kita tinggalnya di homestay gitu. Biasanya ada beberapa penduduk yang menjadikan satu kamar sebagai homestay dan seterusnya. Karena setelah pulang dari rumah sahabat saya menggunakan taksi gitu ya, kemudian menambah dengan bis, kemudian naik kereta lagi menuju ke Oslo. Tapi sebelum sampai ke Oslo saya mampir ke beberapa tempat dulu gitu. Kemudian saya menginap di satu region, saya lupa namanya, itu juga susah gitu untuk booking homestay-nya gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu sedikit pengenalan tentang saya gitu. Dan sampai akhirnya pulang ke Indonesia, mulai terjun dengan masyarakat desa gitu ya, sempat ke NTT, main ke Jawa dan seterusnya, bahwa desa itu punya permasalahan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi desa itu harusnya juga ditreatment berdasarkan potensi dan masalah. Jadi potensi dan permasalahan yang berbeda-beda tadi, jangan kita hanya ikut-ikutan gitu. Oh, sekarang yang lagi hits adalah desa wisata, makanya kita pengen desa wisata. Enggak, kalau bagi saya punya potensi yang beda-beda. Seperti tadi desa di Norway yang saya gambarkan tadi, memang potensi ikannya begitu besar gitu, berarti lebih banyak nelayan gitu ya. Kemudian industrinya adalah perikanan gitu, dan dia lebih memfokuskan sebagai desa produksi gitu. Karena memang saya melihat di beberapa negara yang juga saya pernah kunjungi, desa-desa produksi itu lebih powerful sebenarnya gitu ya, karena
mereka tidak tergantung pada jumlah turis yang datang, dan mereka memang memfokuskan landscape mereka itu, landscape produktifnya fokuskan untuk memproduksi gitu. Jadi fokusnya ya produksi ekspor dan seterusnya. Itu sangat powerful gitu dan kaya raya kalau saya bisa bilang. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri sekarang trennya masih desa wisata gitu ya. Dan di pandemik ini memang sektor wisata adalah yang terdampak paling besar karena orang belum bisa bergerak gitu. Kemudian restriction ataupun peraturan dari beberapa airport itu berbeda-beda, membuat orang itu masih takut gitu untuk melakukan perjalanan jauh, khususnya perjalanan antar negara gitu ya. Kemudian juga karena ekonomi dunia sedang tidak baik gitu, orang kadang mau memutuskan tamasya juga hanya beberapa orang tertentu yang mungkin diuntungkan dari masa pandemik ini, tapi kebanyakan masyarakat dunia sedang istilahnya dirundung kesedihan gitu ya, yang membuat orang tuh juga nggak bisa terlalu konsumeris gitu, mengurangi konsumsi mereka, dan salah satu yang terkurangi adalah juga wisata gitu ya. Tapi jangan salah, desa juga bisa menjanjikan wisata gitu ya, misalnya wisata kesehatan, kemudian wisata yang menjauhkan orang dari crowded gitu, wisata lainnya gitu. Karena sekarang kan orang sedang menghindari yang namanya crowded atau kepadatan gitu ya, atau bisa jadi desa-desa yang untuk flee itu istilahnya orang-orang yang sedang ingin melarikan diri dari perkotaan, mereka hanya ingin bercocok tanam, hidup yang lebih murah. Nah, desa-desa wisata bisa menawarkan itu sebenarnya. Oke, jadi jangan hanya selalu terpentok desa saya harus jadi desa wisata, tidak. Kita lihat dulu potensinya, kita lihat dulu permasalahan desa itu apa, baru kita rumuskan desa itu seharusnya kemana. Nah, ini nanti proses perumusan, kalau teman-teman tertarik kita akan bikin satu workshop bersama gitu ya, gimana runutan dalam menentukan desa itu lebih baik ke depannya kemana. Apakah menjadi desa wisata atau desa yang produksi atau desa konsumsi juga nggak masalah, atau desa distribusi ataukah desa konservasi dan preservasi hutan. Itu beda-beda, jangan semua dijadikan desa wisata, karena memang ada beberapa desa yang potensinya produksi itu lebih besar daripada wisata, dan manpowernya mungkin lebih banyak, dia bisa menjadi desa-desa yang lebih berdaya guna ketika dia dijadikan desa distribusi dan seterusnya. Kemudian kita melihat gitu ya, akhirnya berkecimpung dengan masyarakat desa, saya kira hilang gitu nama saya di dalam desa-desa itu. Ternyata enggak, waktu itu saya juga dapat kesempatan untuk presentasi tentang desa-desa ini di Amerika. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan fellowship selama 3 bulan gitu ya, sempat mampir Washington DC, kemudian ke 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan ke Washington DC, kemudian ke California gitu ya. Di sana saya dapat kesempatan melakukan magang gitu, kemudian saya diminta untuk presentasi tentang potensi desa itu seperti apa, kemudian proses perencanaan desa-desa yang berkelanjutan, terus kemudian desa-desa yang itu seperti apa. Jadi memang nggak tahu kenapa, memang Tuhan maha baik gitu ya. Jadi justru saya yang waktu itu hanya niat gitu, saya pengen membangun desa bersama masyarakat, justru Tuhan itu melengkapi gitu, dalam artian saya jadi bisa melihat desa-desa di Eropa, saya bisa melihat desa-desa di Amerika, di Jepang, di Southeast Asia gitu ya. Karena justru kesana tuh saya bukan jalan-jalan, tapi diminta untuk presentasi gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu sedikit cerita tentang saya. Kemudian kita masuk ke materi dari diskusi atau video kita kali ini gitu. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa sektor pertanian, sektor produksi, sektor perdagangan itu bisa memberi dampak 4 kali lebih efektif sebenarnya untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan daripada sektor-sektor lainnya. Jadi kenapa kok desa-desa di Eropa, di Amerika, di Norway itu fokusnya adalah sebagai produsen atau memproduksi bahan makanan,
bahan alam lainnya yang dibutuhkan di kota-kota besar atau di global city dan seterusnya. Tapi walaupun mereka itu berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung gitu ya, tapi mereka itu terfasilitasi dengan baik gitu. Pendidikan masyarakat desanya tuh tinggi-tinggi. Waktu saya ke Norway itu pendidikannya ada yang kuliahnya pun di universitas terbaik di Norway gitu. Jadi anak desanya tuh tetap kuliah gitu. Tapi kuliah bukan terus bekerja di kota. Mereka kembali membangun desa, membangun perdagangannya, memperbaiki sistem produksinya, memperbaiki pertanian, ladang dan perkebunan mereka gitu ya. Kemudian meningkatkan produksi dan lain-lainnya gitu, ekonominya, kesejahteraannya dan kemakmurannya dan seterusnya gitu. Nah kemudian kalau kita ngelihat sekarang sebenarnya sektor produksi bahan makanan itu sedang dibutuhkan gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi backbone dari beberapa negara maju gitu. Jadi petaninya tetap produksi kentang, produksi ikan dan seterusnya gitu ya. Tetap kolek ikan dan seterusnya. Yang menarik ini yang saya baru tahu setelah pulang ke Indonesia gitu ya. Saya ngelihat jumlah kota di Indonesia tuh sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi jumlah kota di Indonesia tuh kalau di Indonesia itu kan desa itu masuk ke level berapa saya lupa. Jadi kan ada kota administrasi, kota, kemudian ada kayak kabupaten gitu ya. Kemudian ada kelurahan, kecamatan, kemudian ada apa lagi tuh? Kecamatan, kelurahan, RT, RW, kemudian kepala keluarga. Nah, desa itu kan sebenarnya nanti teman-teman bisa lihat lagi kalau di level itu kan ada di urutan keempat atau kelima gitu. Nah, di Indonesia tuh ada kurang lebih 415 kabupaten, 93 kota, kemudian 5 kota administrasi. Tapi bisa dicek lagi apakah bertambah atau berkurang, teman-teman cek lagi. Nah, jumlah yang sedikit itu expert yang bekerja di kota tuh banyak banget gitu ya. Tapi kita tahu bahwa desa tuh jumlahnya banyak gitu. Ada 2 data desa gitu. Nanti saya nggak tahu mana yang sebenarnya lebih tepat gitu ya. Ada yang mengatakan jumlah desa di Indonesia tuh 74.754. 74.754. Kemudian ada juga data yang mengatakan jumlah desa tuh 82.030. Ada juga yang menyatakan data desa di Indonesia itu ada 83.184. Jumlahnya berkali-kali lipat gitu ya daripada jumlah kota. Tapi guideline gimana membangun desa yang berkelanjutan, membangun desa yang strategis itu kayak masih minim dibanding gimana membangun kota yang berkelanjutan gitu. Nah, di situ makanya saya pada waktu datang ke Indonesia saya nggak punya network. Saya nggak punya partner kerja, yang saya lakukan adalah mengunjungi desa-desa dari Jawa sampai NTT gitu. Saya mengkolek permasalahan sebanyak-banyaknya yang dihadapi desa-desa di Indonesia itu seperti apa gitu. Terus kemudian saya juga mengembangkan kanvas master plan desa, gimana membuat satu guideline atau step-step gitu membangun desa bersama masyarakat, gimana menentukan program strategis, gimana merencanakan desa lebih strategis, gimana membuat kebijakan-kebijakan untuk desa supaya berkelanjutan pembangunannya gitu ya. Kemudian juga program-program apa saja sih sebenarnya yang bisa dibuat di desa. Jadi membangun desa tuh membangun perencanaan masa kini, masa depannya gitu, dengan memperhatikan masa lalunya. Kemudian juga program-program terbaik yang memang strategis untuk desa itu gitu. Seharusnya jangan hanya cuma copy paste dari desa lain. Kecenderungan yang saya lihat di Indonesia kalau ada desa sukses, programnya di copy paste ke desa lain, dan itu kadang faktor kegagalan pembangunan desa itu karena hanya asal copy paste dari desa lain gitu. Mereka tidak melihat potensi atau permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh desa itu gitu. Jadi mereka copy paste dari desa lain. Nah, itu yang sangat berbahaya gitu. Kita ngelihat sukses rumput tetangga lebih hijau gitu. Kemudian kita ganti rumput kita dengan rumput tetangga gitu. Itu menurut saya sangat berbahaya. Nah, oke. Kemudian kita masuk saja. Jadi kalau dalam hal membangun desa bersama masyarakat desa gitu ya, kita lebih
kalau saya boleh bilang, karena saya juga pernah bekerja di kota gitu ya, selama kurang lebih membangun beberapa kota besar, kurang lebih hampir 10 tahun gitu. Dan itu bukan hanya di satu kota ya, saya ke Jakarta, Singapura, India, Cina, Turki gitu. Saya melihat bahwa guideline yang digunakan untuk membangun kota itu tidak bisa serta-merta digunakan untuk membangun desa. Itu dua region yang sangat beda jauh gitu. Bahkan kalau saya bilang antitesis gitu. Kalau kehidupan kota sendiri itu kan kehidupan yang benar-benar didesain, didevelop, dibuat oleh manusia gitu. Jadi kayak teman-teman tinggal di kota itu tinggal di apartemen, teman-teman nggak suka udaranya yang terlalu panas, teman-teman bisa bangun air conditioning gitu. Terus kemudian teman-teman juga pergi ke kantor, kantornya ada di dalam bangunan gitu ya, ada di dalam bangunan juga suhu udaranya, temperaturnya bisa teman-teman ubah sesuai keinginan teman-teman gitu. Kemudian dari rumah menuju ke kantor teman-teman menggunakan sepeda, teman-teman membutuhkan pad atau bicycle track atau jalur untuk sepeda. Terus kemudian teman-teman ke kantor dengan menggunakan jalan kaki juga membutuhkan jalur pejalan kaki karena teman-teman pakai heels gitu ya. Kemudian teman-teman pergi ke kantor dengan naik mobil, teman-teman butuh perkerasan jalan gitu. Kemudian membutuhkan suplai bahan makanan dari desa, maka harus dibangun jalan yang begitu kuat sehingga truk-truk bisa masuk ke kota. Kemudian juga teman-teman nggak terpengaruh ketika CO2 itu meningkat begitu tinggi gitu. Walaupun sekarang kota-kota besar sedang bagaimana menurunkan karbon gitu, emission di pusat kota gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau mau menurunkan carbon emission kurangi penggunaan mobil, tapi di kota-kota besar sudah susah gitu. Akhirnya carbon emission tinggi, beberapa tumbuhan mati gitu. Ada beberapa tumbuhan dan binatang yang tidak bisa lagi gitu tinggal di kota. Kemudian pembangunan kota itu benar-benar kalau saya bilang adalah culture living atau budaya hidup yang benar-benar didesain oleh manusia gitu. Bahkan penghijauan itu hanya syarat gitu kalau menurut saya. Persyaratan bahwa sebuah kota sekian, jumlah penduduk sekian, kepadatan sekian, maka area hijaunya itu sekian gitu ya. Nah, benar-benar yang hanya man-made gitu. 100% dibuat oleh manusia gitu. Bahkan jalan itu juga desainnya ada efektivitasnya, nggak bisa jalan tiba-tiba di situ ada beringin yang begitu besar gitu ya, jalannya dibelokkan dan seterusnya. Di perkotaan biasanya kalau mereka menghitung efisiensi, efektivitas gitu, akhirnya beberapa tanaman itu harus digunduli gitu. Dan akhirnya yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai beautification atau biotrop yang nutup jalan gitu ya, supaya pedestriannya itu lebih teduh. Tapi cenderung akhirnya disusun rata gitu. Nah itu banyak populasi burung yang pasti, karena setiap burung itu akan hinggap di pohon yang berbeda gitu kan. Lebah juga mereka akan hinggap di beberapa jenis tanaman gitu, nggak hinggap di semua jenis tanaman gitu. Atau ketika itu diganti palm, siapa burung ataupun unggas ataupun insek ya, serangga yang ke situ gitu. Jadi dan teman-teman nggak terlalu berpengaruh gitu ya, populasi tikus meningkat besar karena nggak ada elang masuk kota gitu dan seterusnya. Nah yang menarik dari desa, kenapa saya mengatakan bahwa merencanakan desa itu 100% berbeda jauh dengan merencanakan kota. Guideline, reference harus berbeda. Di desa itu masyarakat sangat tergantung dengan alam. Masyarakat pertanian, masyarakat peternakan, masyarakat nelayan gitu ya. Mereka pergi ke laut bukan hanya sekedar menggunakan mesin, tapi mereka juga harus memperhatikan angin laut, angin darat gitu ya. Kapan mereka harus pergi ke laut, kapan mereka harus pulang gitu. Kalau enggak itu sangat berbahaya gitu. Kemudian ketika mereka di pertanian itu juga jangan salah, bukan hanya dengan pupuk kemudian selesai, tidak. Karena di situ juga ada proses penyerbukan, mereka membutuhkan yang namanya unggas, maka mereka harus menanam jenis tanaman ini supaya unggas ataupun serangga datang kemudian membantu penyerbukan mereka gitu, kalau mereka masih memperhatikan organik gitu ya. Kemudian mereka tergantung sekali dengan debit air sungai gitu untuk pengairan gitu, kemudian irigasi dan seterusnya. Jadi hidup mereka itu 100% kalau saya bisa katakan tergantung dengan alam mereka gitu. Oleh karena itu
kalau di kota itu mungkin aktor gitu ya, aktor and stakeholder. Kalau saya katakan ketika kita membangun di desa, itu yang paling penting adalah akten, aktor dan stakeholder gitu kan. Akten kenapa penting? Karena memang ketika kita hidup di desa itu tergantung dengan alam, kita harus menghormati alam. Menghormati ada akten apa saja. Aktennya tuh banyak, ada burung, ada serangga, ada banyak hal gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi oleh karena itu kalau kita membangun desa, kita harus lebih sensitif gitu. Seorang arsitek harus sensitif. Atau planner arsitek harus sensitif. Jangan menjadikan desa, pembangunan desa itu sebagai project. Kalau itu sebagai project, akhirnya gimana membangun jalan, gimana membangun bangunan yang akhirnya apa? Banyak akten yang akhirnya mati. Oke, dibangun jalan aja, jalan masuk desa gitu, tanpa memperhatikan di situ ada jeruk hutan, di situ ada beberapa jenis tanaman yang nggak boleh kena polusi sama sekali dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai gara-gara jalan masuk ke desa kemudian beberapa tanaman yang sebenarnya itu sangat sensitif terhadap karbon, dan itu yang membuat desa itu unik akhirnya hilang. Karena itu juga terjadi di beberapa desa di Amerika, ketika jalan masuk kemudian beberapa desa tidak dapat memproduksi beberapa jenis tanaman lagi gitu. Nah, kalau di Amerika sendiri sekarang sudah ada sistem one map policy. Jadi mereka mempertimbangkan semua aktor, kemudian planning, riset dijadikan satu di dalam satu map. Nah, itu penting sekali desa untuk merancang. Ketika mereka mau mengembangkan satu program, ketika mereka mau merencanakan, ketika mereka mau membangun desa, mereka harus punya penelitian yang dalam. Mereka harus mencatat semua data gitu. Jadi jangan keluar ide dulu. Kalau di perkotaan kan efektivitas jalan, membangun structure jalan, membangun bangunannya mau di mana, perkantoran di mana, zoningnya seperti apa. Kalau di desa tidak bisa seperti itu gitu ya. Di desa semua aktor, stakeholder harus dilibatkan, harus dilihat. Makanya ketika membangun desa bersama masyarakat, hal yang paling penting adalah mungkin kurang lebih nanti kita bisa detilkan di workshop gitu ya. Kita harus melihat dulu gitu, gambaran umum desa itu seperti apa, profilnya, apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Desa ada catatan-catatan apa tentang desa itu, kita lihat dari ada nggak data tentang desa itu di level nasional, di level kota madya atau kabupaten. Ada nggak data-data desa di level kelurahan, ada nggak data-data desa di level kecamatan, level RT, level RW, level data itu yang tertulis, bisa map administrasi, bisa map yang berisi tentang potensi permasalahan desa dan seterusnya. Semua data kita ambil, berapa jumlah wanita, berapa jumlah laki-laki, kepadatan penduduk seperti apa, mata pencahariannya seperti apa, kekuatan desanya seperti apa. Selain kita mengambil data-data yang sudah ada, kita juga harus melihat. Nah, ini perencana itu kalau perencanaan desa itu anggaplah sebagai proses, bukan sebagai proyek gitu. Jadi proses itu ya lakukan penelitian, tinggal di desa, cari tahu dari beberapa petani, mungkin peternak, kolek semua informasi terlebih dahulu. Jadikan itu sebagai bank data yang dimiliki oleh desa tersebut. Setelah kita tahu data, baru kita bisa mengukur kekuatan yang kalau nggak punya data, makanya harus tinggal dulu di desa itu, nggak bisa langsung merencanakan hanya di studio gitu. Tinggal di desa itu, bahkan kalau perlu tinggal 1 tahun untuk melihat apa kejadian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau nggak memungkinkan ya tanya ke masyarakat, perbanyak tanya. Bahkan ketika bekerja untuk desa itu kita harus meninggalkan egois kita harus betul-betul masyarakat yang menjadi aktor utama dalam membangun. Jadi kita tanya data-data ke masyarakat gitu. Apa yang terjadi pagi, siang, sore, malam, apa yang terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa yang terjadi dari Januari ke Desember gitu ya. Dan itu kita harus sangat sensitif, mata, telinga, indera peraba, semua indera harus dilibatkan. Oh, kalau jam sekian ada bunyi burung ini terbang dari pohon itu ke pohon itu dan seterusnya gitu. Jadi harus lebih sensitif. Kemudian kita lihat penduduknya, apakah laki-laki lebih banyak, perempuan lebih banyak, mata pencaharian laki-laki sebagai apa, mata pencaharian wanita seperti apa. Kemudian kita lihat infrastrukturnya, infrastruktur apa yang sudah ada, apakah masyarakat desa itu bisa mengakses kebutuhan pokoknya dulu. Jadi pokok itu apakah perumahannya semua dalam kualitas bagus, apakah semua anak mendapatkan pendidikan yang baik,
kemudian sandang apakah berpakaian dengan baik. Banyak desa Indonesia yang belum punya akses pakaian yang baik gitu. Banyak anak-anak sekolah yang belum mampu membeli seragam gitu, belum mampu membeli sepatu. Di beberapa desa Indonesia desa-desa di Indonesia yang pernah saya kunjungi itu masih ada. Kemudian sandang, pangan, papan, ya kan? Papan tuh rumah tinggal gitu, apakah kualitasnya bagus? Pangan, apakah banyak desa di Indonesia yang dia melimpah produksi pertaniannya, tapi pangan untuk keluarga itu tidak terjamin gitu ya, karena ternyata orang-orang yang bekerja di sawah itu petaninya bukan pemilik, tapi hanya buruh gitu. Jadi mereka memproduksi padi besar, tapi kualitas hidup mereka masih sangat low. Itu yang harus dipikirkan juga dalam perencanaan desa. Kemudian infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali desa-desa di Indonesia yang istilahnya tidak ada bidan gitu ya, tapi tidak ada rumah sakit terdekat, jauh sekali. Ada orang yang harus meninggal gitu karena mau melahirkan di tengah jalan gitu ya. Itu juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kalau jumlah desa di Indonesia segitu banyaknya, maka pertolongan pertama yang ada di desa tuh seharusnya fasilitas kesehatan seperti apa, itu harus dipikirkan. Kemudian ekonomi dan produksinya, anak mudanya tuh memproduksi apa, orang tuanya memproduksi apa gitu ya, itu harus dipertimbangkan. Bahkan harus dihitung gitu, berapa kilo beras dihasilkan, berapa kilo salmon atau kuintal ton salmon yang dihasilkan dalam bandeng mungkin ya, udang dan seterusnya, itu harus dihitung. Pertaniannya berapa besarnya, peternakannya berapa besarnya, berapa kilo daging diproduksi, berapa ton daging diproduksi dan seterusnya. Jadi kita tahu potensi desa itu apa, potensi yang tertinggi di desa itu apa, sebelum kita menentukan itu lebih baik jadi desa wisata atau desa produksi gitu. Jangan-jangan nggak ada akses dan nggak ada magnificent pemandangan desa yang wow sekali, yang membuat orang rela mengeluarkan uang begitu besar untuk bisa mencapai desa itu gitu. Udah aksesnya susah, nggak ada sesuatu yang menarik untuk didatengin gitu ya, terus kita tetap pengen niru desa sebelah karena desa sebelah mendapatkan bantuan dana desa untuk desa wisata. Jadi jangan hanya karena dana gitu. Kita harus membangun desa bukan karena dana, tapi karena potensi dan permasalahan yang kita miliki. Jadi masyarakat di situ bahagia gitu ya, bisa mencapai kebutuhan dasarnya dulu yang penting. Kemudian ketika membangun, lihat potensinya. Jangan sampai kita mengubah desa kita menjadi wisata padahal potensinya adalah desa produksi gitu kan. Kemudian lihat kehidupan sosial budayanya, keamanan desanya gimana, kriminalitasnya gimana. Kriminalitas harus diturunkan juga dengan kebijakan bersama, gimana meningkatkan keamanan, gimana meningkatkan supaya anak-anak muda yang kriminal gitu ya, itu diajak gitu, dibangun. Sebenarnya anak-anak kriminal itu mereka mencari jati diri sebenarnya gitu ya. Mereka sedang mencari jati diri, tapi karena tidak ada fasilitas, tidak ada platform, akhirnya ya jati diri mereka kriminal gitu. Itu harus dicari tahu gitu, apa yang bisa membuat mereka dari buruk menjadi baik. Kemudian juga map itu penting, figure ground, kepadatan gitu. Ada banyak desa yang tidak tahu kok kualitas desanya makin lama makin menurun gitu ya, makin miskin gitu. Karena ternyata semua lahan produksi yang harusnya untuk memproduksi, entah peternakan, ladang, pertanian, akhirnya dirubah menjadi lahan waris yang akhirnya dibagi jadi rumah tinggal, nggak ada mata pencaharian gitu setelah lahan produktif dibagi. Nah, harusnya gimana mengelola perumahan itu, apakah perumahan lebih baik bertingkat sehingga lahan produktif itu tidak disenggol gitu dan seterusnya. Itu kalau di negara-negara maju sudah ada peraturan kebijakannya, lahan produksi nggak boleh digunakan untuk tempat tinggal gitu. Jangan sampai kualitas kehidupan desa makin lama makin menurun, makin padat, nggak ada mata pencaharian sama sekali karena hanya bagi-bagi gitu saja gitu kan. Kemudian ya walaupun tidak memungkiri gitu ya, karena ada yang namanya waris, tapi gimana sang waris ini memperlakukan warisan gitu ya, apakah harus itu digunakan untuk membangun rumah tinggal yang begitu mewah, akhirnya kehilangan lahan produktif yang seharusnya itu untuk memproduksi padi, memproduksi tomat, cabai dan seterusnya. Kemudian juga visi misi penting. Jadi desa tuh coba teman-teman cek di kantor kepala desa sudah punya visi misi belum? Kalau belum, bikin bersama. Mau dibawa kemana desa ini ke depannya? Apakah desa produksi atau desa wisata, desa yang makmur dan seterusnya.
Nah, kalau mau jadi desa wisata, maka lihat dulu ada nggak potensi wisata, dan potensi wisata tuh kira-kira turis mau nggak datang ke sini dengan perjuangan yang begitu besar untuk melihat wisata ini. Jangan sampai kita hanya, oh ini makam kakek saya, mau saya jadikan wisata. Nah, itu apakah ada orang mau datang ke situ dan seterusnya. Oke, kalau memang kuburan itu punya seorang leader yang punya peran besar dan kira-kira itu bisa untuk ziarah, wisata ziarah, why not? Tapi kalau enggak gitu ya, kita memaksakan diri itu jadi wisata hanya karena dana desa untuk desa wisata ada, nah itu jangan sampai kita merubah sesuatu yang itu juga pernah kejadian gitu ya. Sebenarnya satu desa itu punya potensi duren yang luar biasa, akhirnya duren ditebang untuk lahan parkir, dikiranya akan ada turis datang, ternyata nggak ada turis datang. Akhirnya ternyata ketika duren itu ditebang, ternyata duren itu menahan longsor. Duren ditebang, longsor datang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka lihat dulu permasalahan dan potensi desa. Desa itu punya potensi besar, nggak harus wisata, bisa produksi, bisa konservasi preservasi, bisa yang lainnya gitu. Oke? Lihat dulu SWOT-nya. Kekuatannya apa? Kekurangannya apa? Potensinya, ancamannya apa? Kayak duren itu ditebang, longsor data itu harus menjadi sebuah ancaman yang sudah dipikirkan dulu. Kalau pohon duren ini saya tebang, apa efeknya? Kalau jalan ini saya bangun, gitu, ada nggak potensi hutan yang akhirnya harus hilang? Gitu, itu harus dipertimbangkan. Nah, juga pertimbangkan juga peraturan daerah, apa saja yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan dari level nasional sampai level kepala desa gitu ya, dan seterusnya. Terus kita lihat juga, kita harus bikin map batas-batas desa-desa ini dekat dengan apa. Ternyata di desa sebelah udah ada wisata gitu. Kenapa kita harus mengembangkan sesuatu yang sama? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Fasilitasi dari desa sebelah. Oh, desa sebelah itu udah kekurangan akomodasi, berarti kita jadikan saja desa kita desa homestay atau akomodasi yang mengakomodir kalau ada turis yang nggak dapat akomodasi di desa wisata sebelah gitu. Jadi lihat batas-batas sekitar, lihat apakah ada air gitu ya, batas dengan air. Kemudian ini juga penting, kadang beberapa desa itu ada yang istilahnya desa yang air tanahnya itu tidak selalu stabil. Jadi ada surudan, jadi ada pada waktu tertentu pasang airnya, kemudian surut. Itu pertimbangkan, ketika surut dari bulan apa sampai apa, tanah itu bisa dijadikan apa. Ketika pasang, mungkin ada sektor lain yang bisa dibangun di atas air pasang gitu. Jadi itu selama kemarau, selama penghujan, selama surut, selama pasang, itu punya program gitu. Desa itu punya program. Itu kalau duduk bersama, dipikirkan bersama, itu kunci jawabannya keluarnya cepet banget gitu. Jadi desa itu tidak bisa serta-merta direklamasi gitu aja, di terabas habis gitu. Kalau masyarakatnya nggak paham dengan proyek yang direncanakan, akhirnya proyek itu mangkrak. Banyak banget desa tuh yang punya proyek-proyek luar biasa dan akhirnya mangkrak karena masyarakat desa nggak paham bagaimana menggunakan alat itu, bagaimana deal dengan beberapa pembangunan seperti itu. Jadi proses melibatkan masyarakat itu penting gitu ya, sehingga masyarakat paham. Terus juga harus mengetahui luasnya wilayah desa itu seperti apa, produksi yang kira-kira bisa ditambah seperti apa, dan seterusnya. Kemudian juga melihat gitu ya, peta, mana lahan hijau, mana permukiman gitu, mana elemen air, elemen gunung, bukit, dan seterusnya. Itu coba di map, sesulit apa menuju ke bukit yang indah, dan seterusnya. Kemudian juga harus dilihat juga jumlah penduduk penting. Kalau kepadatan desa terlalu tinggi, maka kemudian lahan produktifnya kurang, maka harus mencari sektor ekonomi dan mata pencarian apa yang harusnya diciptakan oleh desa tersebut. Kalau misalnya nggak mungkin lagi lahan pertanian gitu ya. Kalau misalnya satu petani itu hanya memiliki lahan 2.500 gitu ya, sebenarnya menurut saya itu juga sudah cukup struggle gitu ya. Kalau saran saya sih, kalau mau di desa kayak pertanian gitu ya, satu petani 1 hektar gitu. Yang ngelola anak-anaknya gitu ya, tapi bukan berarti satu petani kepemilikannya 2.500 dan seterusnya. Kalau 2.500 tuh untuk konsumsi pribadi saja sudah ya hanya sisa sedikit gitu ya, dan seterusnya. Kalau kita mau berpikir ekspor ke
inter island atau ekspor ke antar negara, ya harus berpikir produksi ton, kemudian lahan juga hektar gitu ya, dan seterusnya. Kita harus lihat juga apa yang dimiliki desa itu, apa yang nggak dimiliki desa itu gitu ya. Apakah desa itu listrik sudah tercukupi, internet sudah tercukupi, apakah itu sesuatu yang urgent yang harus diperjuangkan, pendidikan anak-anak bagaimana, pakaian anak-anak dan orang tua bagaimana, kemudian ada nggak akses keluar masuk. Saya menemui ada desa di Indonesia yang waktu itu lokasinya cukup dekat dengan pusat kota, tapi dia nggak punya akses keluar masuk karena pembangunan waduk, jadi desa itu nggak bisa keluar masuk. Maka waktu itu kita rencanakan bahwa desa itu harus punya akses keluar masuk. Kalau jalan akan menghabiskan sekian triliun, tapi kalau dibelikan kapal gitu lewat waduk, desa itu keluar masuk hanya membutuhkan dana 8 juta untuk 2 kapal. Dan seterusnya gitu. Itu yang harus dipikirkan gitu ya. Kalau mau bangun jalan habisnya triliun karena harus sekian kilometer, tapi kalau diberikan boat, akses dia adalah melalui air, maka hanya membutuhkan dana 8 juta. Makanya perencanaan ini penting gitu. Nah, kalau triliun berarti kan nggak bisa pakai dana desa gitu ya. Nah, kalau 8 juta kan bisa pakai dana desa. Nah, kalau triliun itu nanti proposal master plan desanya harusnya diaturkan ke siapa? Apakah harus diaturkan ke nasional? Jadi kalau teman-teman punya master plan desa gitu ya, teman-teman sudah menyusun program strategis apa yang harusnya dimiliki desa itu, dari proses perencanaan bersama dengan masyarakat itu membantu sekali. Jadi ketika teman-teman harus bertemu dengan Kementerian Pariwisata, teman-teman punya program. Ketika teman-teman harus bertemu dengan level nasional, teman-teman bisa mengajukan memang proyek-proyek yang harusnya didukung oleh nasional gitu. Kemudian ada beberapa proyek yang mungkin hanya didukung dengan RT pun cukup, atau dengan dana pribadi cukup, atau proyek dan program yang bisa menggandeng CSR gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggandeng CSR dari perusahaan-perusahaan. Kemudian juga penting sekali melihat kondisi desa tempat sampahnya, apakah sudah diolah dengan baik gitu. Banyak desa di Indonesia yang saya lihat gitu ya. Jadi sebenarnya itu masyarakat nelayan yang sebelumnya mereka mengkonsumsi ikan, tapi karena ada produk instan gitu ya, mie instan, minuman instan yang dibawa oleh turis, desa itu nggak pernah mengolah plastik. Akhirnya timbunan sampahnya menjadi ton, dan mereka nggak tahu mengolah. Tapi saya juga menemukan desa yang istilahnya desa itu bisa sudah mengelola sampah sampai zero waste. Jadi waktu itu terakhir saya datang ke desa itu, mereka belum tahu gimana mengolah limbah tahu. Tapi ketika saya datang lagi ke desa itu, bulan berikutnya sudah dapat mengolah desa tahu. Inisiatif dari masyarakat dan pemimpin desa itu penting banget. Jadi permasalahan itu bisa diantisipasi. Ada permasalahan harus ada solusi. Dan di desa seperti itu ya, master plan desa. Nah, kemudian juga kita harus mencatat gitu, apakah kondisi airnya steril gitu ya. Air itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi desa itu harus memikirkan bahwa masyarakatnya itu sudah terjamin dulu kebutuhan pokoknya, baru berpikir yang lain-lain. Jangan anak nggak sekolah tapi dananya dimanfaatkan untuk wisata, akhirnya anak-anak nggak sekolah dan seterusnya, nggak mendapatkan pendidikan yang cukup. Desa itu dijadikan desa produksi tapi mayoritas penduduknya hanya sebagai buruh, bahkan makan saja susah, buruh tani gitu ya, makan juga susah dan seterusnya. Harus dipikirkan bersama untuk kesejahteraan, kemakmuran warga desa dulu, baru berpikir keluar gitu ya. Kalau masyarakat di situ saja sudah bahagia, makmur, sejahtera, maka untuk meningkatkan gitu ya, itu seperti apa tuh mudah gitu. Tapi kalau di situnya aja udah nggak makmur gitu ya, itu susah untuk meningkatkan pendapatan desa dan seterusnya. Lihat potensi sekolah gitu ya, kemudian lihat juga kondisi sekolah seperti apa, anak-anak sekolah dalam keadaan apa. Banyak saya ngelihat di desa-desa di luar Jawa tuh yang nggak pakai sepatu, bajunya tuh ada yang pakai celana merah putih itu ya, pakai celananya merah tapi nggak punya atasan, ada yang punya atasan nggak punya bawahan gitu ya, dan seterusnya. Ada yang nggak punya sepatu gitu, bahkan sandal itu juga nggak punya tuh ada gitu, masih saya nemui juga di beberapa desa di Indonesia. Jalan gitu ya, jalan nggak harus diaspal gitu, perkerasan dengan menggunakan batu yang disusun itu juga luar biasa, karena di beberapa kota besar dan desa-desa di Eropa pun juga hanya susunan batu gitu. Itu lebih sustainable karena apa? Air masih bisa meresap, tumbuhan masih bisa tumbuh di antara batu-batu itu. Kemudian itu juga untuk konsumsi beberapa
makhluk lainnya gitu ya, dan seterusnya. Juga harus dihitung gitu pendapatan mata pencaharian penduduknya itu harus dicatat gitu. Karena bukan seperti di kota besar gitu ya, bekerja di perkantoran otomatis dengan mudah oh ada PT ini. Kalau di desa tidak. Jadi home industry apa saja itu dicatat. Ada ladang apa saja, ada pertanian apa saja, ada ikan apa saja yang diproduksi gitu. Apakah ada penambakan tambak apa, kemudian ada ikan air tanah apa saja gitu ya, laut apa saja dan seterusnya itu dicatat. Hasil pertanian harus diketahui berapa kilo dan seterusnya. Kemudian juga hasil kebunnya, perhutaninya seperti apa, supportnya ke masyarakat gitu ya, dan seterusnya. Bahkan home industry dicatat gitu, besarnya seperti apa, masyarakat hidupnya seperti apa. Karena rumah di desa itu tidak seperti rumah di kota gitu. Rumah di kota walaupun ada ya, home industry juga ada, cuman di desa tuh rata-rata aktif gitu. Misalnya suaminya bekerja sebagai petani, istrinya di rumah tenun gitu ya. Kemudian di rumah itu ada industri tempe, industri tahu, karena memang mata pencaharian mereka itu mereka bangun sendiri di alam, di landscape produktif, dan juga dibangun di rumah gitu. Bahkan kalau kita ngelihat pertanian bukan hanya satu, biasanya petani itu ada sawah, kemudian mereka naruh kangkung, bayam, di sungai pun juga diaktifkan gitu. Terus ada yang mina padi, ada yang dan seterusnya. Itu yang harus dilihat. Pekerjaan satu orang itu bisa sangat unik sekali dan luar biasa gitu. Kalau di perkotaan kan satu orang mungkin pekerjaannya ada di 3 kantor, tapi sifat kantor itu sama gitu. Tapi kalau di desa satu orang punya 3 kerjaan gitu. Dan sifat dari lahan produktif tuh beda-beda. Lahan produktif di sungai, di air, lahan produktif di sawah, dan lahan produktif di lainnya berbeda. Bahkan sawah di satu desa dengan desa lainnya berbeda. Saya melihat pertanian di Kalimantan dengan pertanian di Jawa itu beda. Tapi kantor ber-AC di Kalimantan dengan kantor ber-AC di Jawa itu sama. Bahkan kantor ber-AC di Dubai, kantor ber-AC di sini sama gitu ya. Maksudnya ya seperti itu sifatnya gitu. Kita kontrol AC-nya aja. Tapi kalau pertanian di setiap negara, di setiap daerah itu berbeda. Saya melihat pertanian di South Africa gitu ya, dengan pertanian di Jawa itu berbeda sekali, dari sistem irigasinya dan seterusnya. Pertanian di gurun pasir, pertanian di tropis beda banget. Pertanian di Sub-Sahara, di Amerika dan di Eropa beda sekali gitu, dan seterusnya. Kemudian juga cari tahu visi misi desa itu seperti apa ya. Terus kemudian dan seterusnya. Kita juga harus map, kita taruh tuh apa namanya, potensi-potensinya apa, foto-fotonya apa gitu ya, dan seterusnya gitu. Kita ambil image-image yang bagus tentang desa itu. Oke. Saya nggak akan memperpanjang gitu ya. Juga tulis tadi yang kekuatan, kekurangan, potensi, kemudian ancaman desa itu apa saja, semuanya kita kumpulkan dan seterusnya. Oke. Nah, pada video berikutnya ini makanya saya cukupkan sekian terlebih dahulu karena ini sudah hampir 1 jam gitu ya, supaya nggak bosan. Nah, penting sekali dalam membangun desa bermasyarakat adalah workshop bersama masyarakat. Itu ruhnya kalau menurut saya. Jadi ada fokus group discussion dengan masyarakat, mengundang masyarakat duduk bersama untuk membaca kekuatan, kekurangan, ancaman, opportunity yang bisa dikembangkan bersama. Itu penting sekali. Pada video berikutnya, video akan coba berbicara lebih detail. Kalau teman-teman berminat untuk membangun desa bersama masyarakat, teman-teman bisa gunakan workshop tersebut. Karena kita di masa pandemik, saya akan mencoba mencari tahu gimana desain terhadap workshop bersama masyarakat ini yang aman di masa pandemik ini, gitu ya. Khusus untuk pandemik. Kalau nggak pandemik, saya paling suka pergi ke desa, kumpul bersama masyarakat, ngundang 50-200 orang, kita diskusi bareng, nemuin solusi bareng, brainstorming bareng. Akhirnya tersusun yang namanya master plan bersama gitu. Master plan bersama ini enak, dokumennya bisa kita bawa kemana-mana gitu, untuk mencari yang namanya potensial kolaborator, orang-orang yang asik diajak kolaborasi gitu ya. Oke. Saya cukupkan sekian. Di video berikutnya saya akan coba, kalau memang tertarik untuk membangun dengan masyarakat desa, step-step apa saja yang bisa dilakukan ketika kita mau menyusun yang namanya workshop bersama masyarakat desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.